Halo, balik lagi ke channel kami Dark Movie. Pada video kali ini kami mau review jujur mengenai salah satu film berjudul Horizon Line. Akibat pandemi tahun lalu, film tahun 2020 ini ditunda dan pada akhirnya ditayangkan di tahun 2022. Film bergenre drama petualangan ini hasil produksi Swedia. Bercerita tentang sepasang Sarah Johansson yang diperankan oleh Allison Williams yang menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki bernama Jackson Davison, yang diperankan oleh Alexander Dreymon, yang menetap di Mauritius. Sarah wanita dewasa yang mandiri, sehingga tidak menginginkan sebuah hubungan yang permanen. Sehingga film ini dibuka dengan adegan di mana Sarah meninggalkan Jackson saat di kafe, meski dengan berat hati. Meninggalkan Jackson yang meninggalkannya untuk memesan minuman buat mereka berdua. Hampir setengah film berdurasi 92 menit ini berisi adegan-adegan yang santai sekali. Berawal Sarah yang harus kembali lagi ke Mauritius untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, Pascale yang diperankan oleh Pearl Mackie. Kembalinya Sarah ke Mauritius ternyata mempertemukannya lagi dengan Jackson. Aku sih menanti-nanti banget masalah apa yang akan dijadikan cerita di film besutan sutradara Michael Marchimain ini. Pernikahan Pascale dilakukan di salah satu pulau di sekitar Mauritius. Sayangnya pada pagi yang harusnya Sarah berangkat bareng rombongan pengantin dengan boat, terpaksa menumpang pesawat mini milik Freddie Wiman. Dan tanpa diduga dalam penerbangan itu Jackson juga ikut. Pada kunjungan ke Mauritius sebelumnya, Sarah ternyata sempat belajar mengemudikan pesawat milik Freddie. Dan kali ini Freddie menyuruh Sarah untuk menjadi kopilotnya. Tanpa diduga Freddie meninggal saat pesawat masih mengangkasa, serangan jantung mendadak. Terbayang dong bagaimana paniknya Sarah dan Jackson saat itu. Panik karena, siapa yang akan mengemudikan pesawat, dan sedih karena Freddie, sahabat mereka meninggal. Ketegangan mulai terasa di kabin pesawat, karena beberapa instrumen yang membantu terbangnya pesawat rusak dan tidak berfungsi. Kesulitan pertama mengembalikan posisi pesawat yang nyaris jatuh, lalu autopilot yang tidak berfungsi. Selain itu hilangnya komunikasi dengan menara pantau. Yang paling mendebarkan buat aku dan pengen film ini agak cepat, saat pesawat melalui awan badai yang banyak. Komplit dengan petirnya yang sahut-sahutan. Adegan di tengah badai ini sebenarnya ada yang harusnya pilot tahu harus seperti apa, cuma di cerita film ini Sarah bukan pilot, hanya pernah belajar sepintas, jadi kesalahan yang dilakukan Sarah justru menambah tegang. Buat aku, cukup deg-degan setelah menonton film ini. Durasinya cukup panjang saat pesawat terjebak di tengah badai, dan tidak tahu di mana daratan. Keluar dari badai, kompas yang digunakan sebagai petunjuk arah tidak berfungsi. Setelah bisa diatasi, masalah berikutnya adalah bahan bakar pesawat yang berkurang dengan cepat. Nah, ini juga adegan cukup mendebarkan. Jackson harus keluar dari pesawat dan memeriksa ada apa dengan mesin pesawat yang berada di bagian depan pesawat. Setelah berhasil menyelesaikan, tergantung-gantung dan mengalami benturan keras, Jackson bisa berada kembali di dalam pesawat dengan kondisi tangan yang patah. Beruntung Sarah bisa mengatasinya. Adegan yang nyaris sama tapi dilakukan oleh Sarah yang harus merangkak ke sayap pesawat untuk mengisi bahan bakar. Kebayang dong gimana mendebarkannya berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, tanpa pengaman. Hanya berpegangan dengan satu tangan, sementara tangan yang lain harus bekerja mengisikan bahan bakar. Sayangnya, pada saat Jackson memperbaiki selang bahan bakar yang bocor, Sarah bisa aku bilang, gagal menunjukkan wajah panik, bingung, sedih, atau putus asa. Ya, mimik yang harusnya ada di kondisi saat itu. Begitu juga dengan Jacksonnya. Padahal semua aktivitas itu mereka lakukan dengan melayang-layang tak tentu arah di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Sementara itu, untuk visual keadaan saat itu cukup hidup sih. Bagusnya tidak terlalu banyak close up, sehingga bisa menutupi ketidakmaksimalan pemain masuk ke dalam tokoh yang mereka mainkan. Adegan berikutnya yang menurut aku cukup bikin menarik adalah saat mereka landing di sebuah pulau yang ternyata pulau itu ada karena air laut lagi surut. Dan ada hiu yang terpancing karena darah dari luka di lengan Jackson yang patah. Dan adegan ini mengingatkan adegan yang hampir sama di film Titanic. Gak sama sih, cuma mirip doang. Nonton aja deh, biar ikut merasakan ketegangan-ketegangan yang aku rasakan. Skor dari kami 7,5/10. That's our shot. No going back.